Selamat datang di channel para Real Man. Pertempuran di Provinsi Kursk menginjak hari ke-10. Disinilah titik kekuatan kedua negara diuji. Karena pastinya, dengan 10 hari yang sudah berlalu, keduanya pasti sudah memikirkan strategi jitu, stok logistik, dan analisis teknis lainnya untuk mencapai tujuannya masing-masing. Kita langsung saja ke video pertamanya. Di video pertama ini, ada kendaraan taktis yang paling banyak dibawa oleh pasukan Ukraina ke Kursk, yaitu MRAP Senator Rosel, yang merupakan bantuan dari Kanada. Bisa Anda lihat bagaimana dia langsung menjadi butiran debu ketika bertemu sang peraih balon Dior asal Rusia, yaitu Zala Lancet. Video kedua menunjukkan bagaimana sebuah grup infanteri Ukraina yang terdiri dari 5 orang pasukan menyerah dan akhirnya menjadi tawanan perang setelah posisinya terkepung oleh pasukan Brozé. Video ketiga datang dari pihak Ukraina. Video ini menunjukkan bagaimana pasukan infanteri Ukraina terus masuk lebih jauh ke Provinsi Kursk. Kemudian terlihat seorang pemuda Rusia yang dikatakan mabuk berada di belakang rumahnya ketika grup infanteri Ukraina ini bergerak. Video keempat, kembali Lancet menunjukkan kemampuannya. Sebuah kendaraan taktis yang tidak begitu jelas jenis dan tipenya disikat oleh Lancet dengan sangat presisi. Dan bisa kita lihat, hanya dengan sekali hantaman, itu sudah cukup untuk membuatnya menjadi api unggun. Video kelima, pasukan Ukraina berhasil menyergap dan menangkap sebuah grup pasukan Rusia beserta van Bukhanka yang mereka gunakan. Dan ketika itu terjadi, mereka langsung dibawa pulang ke Ukraina. Video keenam, Lancet versi terbaru alias Lancet versi 3 juga digunakan oleh Brozé di Kursk. Dan targetnya kali ini adalah sebuah IFV striker buatan paman. Bisa Anda lihat, sesaat sebelum terjadi hantaman, Lancet meledak dan kemudian meluncur menuju targetnya. Kemudian terlihat IFV striker Ukraina itu berasap, dan itu sudah cukup untuk melumpuhkannya. Video ketujuh menunjukkan sebuah penyergapan yang baru saja dilakukan oleh Brozé. Hasilnya, 2 unit kendaraan taktis MRAP KO, yang satu terlihat menjadi besi tua, sementara yang kedua terlihat mengalami kerusakan. Terlihat juga ada Bruslava yang terluka dan ditinggalkan oleh temannya. Video ke-8 menunjukkan liputan reporter TV Ukraina, yaitu 1+1, yang sedang meliput bagaimana pasukan Ukraina menguasai gedung Pemkot kota Sudzha dan mengganti bendera Rusia dengan bendera Ukraina.
Mereka benar-benar mempersiapkan segalanya untuk operasi ini. Bahkan media pun mereka bawa ke lokasi. Video ke-9, Lancet terus beraksi menunjukkan akurasi yang presisi. Dalam video ini, giliran rantis Kozak buatan Ukraina yang disika. Dan tentu saja, dengan sekali gigitan, langsung membuat Kozak Ukraina itu terpanggang perlahan-lahan. Video ke-10, kembali sang peraih balon d'Or beraksi. Kali ini, Lancet kembali menghadapi IFV Striker buatan paman. Namun bisa kita lihat dengan jelas bagaimana Lancet meleset ketika menghantam targetnya. Dan tentunya, itu tidak akan berefek apapun terhadap IFV Striker Ukraina itu. Video ke-11, pasukan infanteri Rusia menunjukkan mainan yang baru saja mereka dapatkan, yaitu sebuah rantis Rochelle Senator buatan Kanada, yang dikatakan ditinggalkan dalam keadaan utuh oleh pasukan Ukraina. Video ke-12, giliran Broslava menunjukkan rampasan perangnya. Sebuah tank T-80 BVM ditinggalkan oleh para krunya. Dan tentu saja, Broslava akan membawanya pulang ke Ukraina untuk diganti logonya. Kemudian pastinya akan dipakai kembali di garis depan. Video ke-13 menunjukkan bagaimana FPV Brozet bekerja. Bisa Anda lihat bagaimana pasukan Ukraina mengevakuasi teman mereka yang terluka dengan cara berjalan kaki. Kemudian mereka masuk ke dalam sebuah bangunan. Mungkin mereka melakukan perawatan di dalam sana sembari menunggu kendaraan evakuasi datang. Kemudian bisa Anda lihat sebuah FPV Brozet masuk ke bangunan itu dan membuatnya berasap. Tentu kemungkinan besar mereka yang ada di dalamnya akan terluka atau mungkin juga menjadi anumerta. Video ke-14, giliran FPV Broslava yang bekerja. Video ini adalah kompilasi penghancuran mainan Brozet oleh FPV Ukraina. Yang pertama ada BTR-82, kemudian ada sebuah truk transport, dan yang ketiga ada sebuah howitzer Tari. Video ke-15, pasukan DPR juga dikirim ke Kursk untuk menggempur Broslava. Dan pada video ini, pasukan FPV dengan dokumentasi terbaik di sisi Rusia, yaitu Sparta Group, mempublikasikan kinerja pertama mereka di Kursk. Bisa Anda lihat
bagaimana FPV mereka masuk ke sebuah rantis Roshel Senator Ukraina. Kemudian mereka juga menunjukkan sudut pandang ledakan yang direkam dari drone intai. Dan karena dokumentasi yang tertata rapi seperti inilah, kami memberi gelar Sparta Group FPV ini dengan grup FPV dengan dokumentasi terbaik di sisi Rusia. Dan yang terakhir, berikut adalah peta pertempuran terbaru di Kursk, di mana yang hijau itu adalah Provinsi Sumy Ukraina, dan yang merah adalah Provinsi Kursk Rusia. Wilayah biru adalah wilayah kota Sudza yang sepenuhnya diduduki oleh pasukan Ukraina. Sedangkan wilayah kuning adalah garis depan pertempuran antara pasukan Ukraina dan pasukan Rusia. Sementara wilayah yang diberi garis merah adalah wilayah yang saat ini dikosongkan oleh pihak Rusia, di mana penduduknya disuruh untuk mengungsi meninggalkan rumah-rumah mereka. Mungkin pasukan Rusia ada rencana untuk menyergap pasukan Ukraina dari wilayah yang dilingkari merah itu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itulah update-update terbaru yang terjadi di Kursk. Pertempuran yang bersifat kelompok infanteri masih mewarnai kejadian di hari ke-10 ini. Dan pastinya, stok logistik menjadi kunci dalam pertempuran darat seperti ini. Kita tunggu saja update-update berikutnya.